tadi setelah dirangkum dari pertanyaan dari soalnya itu ketemulah tabel rangkuman begini. Nah, setelah kayak gini kita buat persamaannya. Nah, kita asumsikan departemen A itu sebagai departemen 1 sebagai X. Terus nah, kita asumsikan departemen 1 itu sebagai X, departemen 2 sebagai Y. Nah, habis itu kan karena itu soalnya maksimalisasi. Nah, maksimalisasi itu dia ininya P variabelnya. Terus kalau minimalisasi itu biasanya dia pakainya C. Nah, karena ini maksimalisasi, jadi kita pakai yang P. P sama dengan, kan tadi kan kita asumsikan departemen 1 itu X, departemen 2 itu Y. Nah, P-nya kita ambil dari angka ini. Jadi kan 5X tambah 6Y. Nah, ini soal maksimalisasinya. Nah, kan biasanya kalau soal maksimalisasi itu ada dengan batasannya kan. Nah, cara cari dengan batasannya. Yang ini kalau ini sebagai X, ini Y, ini maksimalisasinya. Jadi dengan batasan 3X tambah 4Y. Kan kalau maksimalisasi itu tandanya kebalikan kan, jadi gini dia. Nah, dari 120 dapat dari situ tuh. Terusnya yang kedua 2X tambah 6Y dari 260 X dari 0. Nih, ketemulah. Ini cuma tambahan doang kok. Intinya X dan Y itu harus lebih dari 0. Nah, ketemulah soal yang tadi panjang itu. Kalau dijadiin simpelnya begini soalnya. Nah, mau foto dulu nggak? Respect diri, respect terus Anda udah foto kok? Udah foto nggak? Asal game berapa ya nanti? Hah? Bayar. Nah, setelah ketemu ini kita harus buat namanya sebenarnya kan harus buat tabel matriksnya dulu. Cuman karena buang-buang waktu mending langsung ke simplex pertamanya atau simplex awal. Kita buat persamaan dulu. Nah, jadi kita mengubah persamaan ini menjadi sama dengan, ini kan masih kurang dari nih. Nah, kita tuh perlu dia sama dengan gitu. Nah, caranya gimana? Kita persuan dulu. 3X tambah 4Y kurang dari 120. 2X tambah 6Y kurang dari 260. Nah, ini kita ubah dari pertama dulu. Dan diubahnya dengan apa? Ditambahkan namanya sak. Ya nggak sih? Iya, namanya slash variable. Jadi kayak cuma tambahan doang. Kayak gini. 3X kita salin sampai sini. 3X tambah 4Y. Nah, kita tambahin tadi slash variable tambah S1 sama dengan baru 120.
kedua ya tambah kedua sama dengan 60. Dan ini kan udah ketahuan nih, udah sama dengan kan, barulah kita masuk ke simplex pertama. Kita langsung masukin variabelnya. Ada variabel x, y, s1 dan s2. X, y, s1, s2 sama ini kita sebutnya dia dengan konstanta. Terus gimana cara ngisi ininya? Ngisinya kita ambil dari angka ini. Jadi variabel atau huruf-hurufnya kita anggap nggak ada. Jadi kita ngambilnya angkanya aja. Di bagian x ini ada 3, kita tulis 3. Terus kita ke baris pertama dulu ya. Jadi baris pertama dulu 3, y-nya 4. Nah, jadi ini itu namanya di sini tuh kalau kita ingin matriks itu ada namanya matriks identitas. Nah itu tuh dia bakal selalu 1 0 0 1 selalu. Jadi mau gimana pun bakal 1 0 0 1. Terus yang ini masukin 2, masukin deh konstantanya tuh. Nah, gimana cara ngisi ininya? Kan ini itu diambil dari yang P. Tadi P-nya berapa? P-nya 5x. 5x tambah 6y. 5x tambah 6y. 5x berarti 5-nya taruh sini, 6y taruh di sini. Nah, ngisinya itu dia harus angkanya harus diminusin. Yang tadinya 5x jadi min 5. Yang tadinya 6 jadi min 6. Nah, sisanya nolin aja. Ini namanya simplex awal. Nah, langkah selanjutnya kita cari di bawah ini minus yang paling besar itu yang mana? 6. Ini masih tanda minus 6. Masuklah ke simplex kedua. Kita salin ulang. Ini ada tambahan tanda namanya rasio. Nah, setelah ketemu kita salin ulang dulu. Hijaunya kapan tulisannya loh? Nah, setelah ketemu angka terbesar yang ada di bawah, kita cari rasio. Nah, gimana cara cari rasio? Kolom yang ada minus terbesarnya, kolom yang ada minus terbesarnya kan ini minus terbesar. Berarti dua angka ini mengurangi konstanta. Membagi. Jadi 120 dibagi 4. Terus 260 dibagi 6. Sama dengan Katanya mau nyoba. 3,3. Nah, terus dari sini kan udah ketemu rasionya. Di sini kita lihat rasio yang terkecil mana angkanya. 30. Nah,
Nah, jadi ketemu kan nih rasio paling kecilnya berapa sama tadi kolom minus terbesar. Nah, yang ini kan kalau bisa kita garis ini set sini, terusnya ini ketemu kan crossnya di 4. Ini namanya angka pivot. Nah, angka pivot, tujuan kita mengetahui angka pivot tuh harus diubah ke angka 1. Jadi 4 ini harus kita ganti jadi angka 1. Nah, Sudah sulap sulap. ini belajar Bapak nggak ada ini mau lihat. Ini aja dulu. Isinya nggak usah. Hah? Oh iya, Biar nggak bikin tampil-tampilan aja. dalamannya aja. Berubah. Nah udah, nah kan udah nih, udah ketemu angka pivotnya. Nanti tujuan kita adalah mengubah angka pivot menjadi 1. Nah, kalau di salah satu angka berubah, itu baris harus ngikut semua, berubah semua. Berarti yang kita ubah pertama itu baris pertama nih, semuanya harus berubah. Baris kedua dan ketiganya tetap, jadi kita saling ulang. Nah, gimana caranya? Coba. Angka berapa yang 4 dibagi berapa yang hasil 1? Nah, jadi simpelnya gitu. Buat nyari angka 1 tinggal bagi sama dirinya sendiri aja. Nah, cuman kan kalau diikutin Pythagoras kan dia pengennya 4 dikali berapa hasilnya 1. Berarti kita pakai pecahan. Jadi kan tadi kan dia dibagi 4. Bagi 4 berarti simpelnya kita di atasnya kita tambahin 1/4 aja. Jadi 1/4 dikali R1. R1 itu R itu baris. Ya, tahu kan? Dia wajib pakai pecahan ya. Iya, kalau misalnya nggak mau nggak boleh. Iya, itu sama mana yang main aman. Panas sama. Ya, nah terus berarti ini kita ubah dulu kan 4 tadi jadi 1. 4 kali 1/4 kita harus lihat 1 kan. Kita tinggal ubah nih 3 dikali 1/4. Nih kalau perkalian tuh gini nih, kalau perkalian pecahan. Misalnya 2 dikali tadi 1/4. Nah ini dia tinggal kali ini aja. 4-nya tetap. Dua kan kamu. Udah gitu doang perkalian gitu. Nah. Jadi ini berapa? 3/4. Ya. Iya. Nah, terus lagi ini 1 kali 1/4. 1/4. Terus 1/4 kan 0. Terus ini. Nah ini itu kita tinggal masukin angka yang udah kita hitung di sini. Jadi langsung masukin aja 30. Tapi yang bawah nggak ikut. Yang bawah enggak, karena kita kan tujuan kita buat mengubah baris pertama doang kan. Oh. Ini tadi simplex ketiga. Nah, udah nih, selanjutnya apa? Kita mengubah baris pivot tadi, kan tadi kan angka pivot yang ini. Kita ubah baris pivot tadi, sisanya jadi 0. Itu berarti kita yang kita ubah tuh ini 6 sama min 6 nya kita ubah jadi 0. Nah caranya gimana? Caranya ini apa semua? Itu dia tugasnya hapus doang, Miss. Nah, di panggung gua lagi. Kenapa?
buat ngomong anu kali 1 tambah berapa hasilnya 0. Anu kita ini titik-titik aja ya. Anu kali itu kan kelihatan di situ. Kali 1 ditambah berapa yang hasilnya sebenarnya 0. Karena kita ngincar 6 ini 0 kan, jadi 0. Nah, yang ditambah berapanya ini kita tinggal ambil angkanya sendiri, yaitu 6. Yang itu 6 kan. Nah, caranya tinggal balikin aja yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Berarti ini 6. Berarti kalau diubah jadi ke negatif berarti ini 6 kan. C-nya tadi yang negatif 6 jadi 6. Udah ketemu nih, berarti angka yang kita pakai tuh ini. Min 6 sama 6. Terus cara kita masukinnya ke rumusan ini. Kan baris tadi ini dia pakainya min 6. Baris yang ini pakainya 6. Berarti yang ini dulu min 6 dikali R1 ditambah R2. Nah, kenapa R1? Karena angka pivot pertama itu ada di R1. Makanya dia harus dikali R1. Nah, kenapa ditambah R2? Karena kita mau mengubah baris kedua. Kalau yang ketiga, tadi ini angkanya 6 dikali R1 ditambah R3 karena kita mau mengubah baris ketiga. Tuh. Ini sebenarnya harusnya di sini sih yang ini. Cuma kan yang nomor nanti pakai lagi. Nah, karena yang pertama ini udah diubah, kita masukin. Jadi yang udah diubah itu barisnya nggak usah diubah lagi, jadi tinggal salin aja sampai kelar. Nah, sekarang kita mau ubah baris ketiga dan keempat. Nah, caranya ini nih rumusnya. Min 6 kali R1 tambah R2. Min 6 kali R1 ditambah 2. Hasilnya berapa? Jadi min 6. Min 6 kali R1 nya itu kan 3/4. 3/4 sama dengan kan min kali plus kan saya min 6 kali 3 18 per ini bisa dikecilin nggak? 18 belum bisa? Enggak. Nah, bisa dikecilin dengan membagi angka yang sama. Jadi gini, 4 bisa dibagi 2 nggak? 18 bisa dibagi 2 nggak? Bisa. Itu berarti dia bisa dikecilin. Jadi 9/2 ini. Jadi sini kita taruh 9/2. Kecilin menjadi minus lagi. Oh iya minus. Nah. Jadi ini minus ya, jadi hasilnya juga minus. Dan terus ini sekarang, nah ini nggak usah kita hitung lagi karena dia hasilnya pasti 0. Kan kita mau ngubah yang juga jadi 0. Terus 0 1/4 dikali min 6. Gis, itu belum ditambah baris 2 ya, Gis? Oh iya. Terima kasih. Sama-sama. Oh. Nah, belum nih Pak. Tambah baris 2-nya 2 ya? Ya. Nah, 9/2 ditambah 2. Nah, gimana kalau pertambahan perpecahan? Jadi gini. Kan 2 itu sama aja 2/1. Ya kan? Jadi gini, min 9 dikurang per 2 ditambah 2/1. Jadi angka yang cuma 1, 2, 3 itu tuh dia kalau dijadiin pecahan pasti per 1. Nah, syarat buat pertambahan pecahan itu ini apa sih penyebutnya Bu? Penyebutnya harus sama. Nah, jadi berapa dikali 1 yang hasilnya harus 2? 2.
Jadi ini dikali 2, atasnya juga harus dikali 2. Jadi 2 kali 2 4, 1 kali 2 2. Ini langsung dibagi. Jadi min 9 per 2 ditambah 4 per 2. Nah, ini udah sama kan? Bawahnya pasti per 2. Nah, kita tinggal ngitung atasnya aja nih. Min 9 tambah 4. Nah, karena ini minnya lebih besar, berarti hasilnya min juga. Berapa? Min 5. Jadi min 5 per 2. Ya. Terus selanjutnya min 6 kali 1/4 ditambah 0. Coba min 6 kali 1/4, min 6/4 nggak bisa dikecilin. Min 3/2. Ya, benar. Terus, nah kalau yang dikali itu 0 gampang. Min 6 kali 0 tambah 1. Min 6 kali 0 tambah 1. Ya. Nah terus, jadi yang kita ubah tuh bukan cuma di dalam kotak ini doang, tapi konstantanya juga ikut sama rumus ini. Min 6 kali 30 min 180 ditambah 260. Berapa? Kan min. Oh, kan min 80. Berarti harus nih 80 konstantanya. Nah, baris ini udah selesai. Sekarang tinggal baris yang ini terakhir. Rumusnya itu 6 dikali R1 ditambah R3. 6 dikali 3/4 ditambah min 5. 6 dikali 1 tambah min 6 gitu caranya. Jadi min 6 dikali 3/4. Baris itu tambah min 5. Ini itu 19 per 2 ya. 19 per 2 ini udah pasti 0. Terus ini 6 kali 1/4 ditambah 0. 6 kali 1/4 ditambah 0. 3/2. 3/2. 6 kali 0 tambah 0. Terus 6 kali 30. Nah ini tuh juga harus diisi ya, yang 0 ini. Tadi caranya sama 6 dikali 30 ditambah 0. Tadi kan belum tahu, jadi 6 kali 30 180 ya. Terus 80. Selesai. Ini baru baris pertama. Itu maunya Nah, tujuan kita tuh mengubah ini jadi 100 sama 010 gitu doang. Dan terus lanjut ke simplex 5. Nah, kalau simplex 5 caranya coba di sini masih ada minus nggak? Di bawah ada. Di bawah tidak.
Masih ada nggak? Nggak ada. Berarti cukup. Udahan. Nah, ya? Nggak ada. Jadi kalau misalnya baris terakhir atau baris ketiganya ini udah nggak ada nol lagi, udah nggak ada minus lagi, selesai cuma sampai situ. Tapi kalau misalnya masih ada minus, kita balik lagi ke simplex awal tadi. Kita cari minus terbesarnya, kita hitung rasionya, habis itu kita cari simplex lagi gitu. Ya tuh simplex itu tuh diulang-ulang doang. Nah kalau udah kayak gini mah ketemu nih. Enggak itu. Dikurang 5. Sepuluh kali 2 jadi 5 kali. Enggak, gue mau taruhin mah. Ini. Bohong. Iya. Belum kelar ya. Nantiku bahas di Jangan. Kalau ada perhitungannya. Enggak ini. Enggak ada golong lagi. Ini doang. Nah ini kan masih ada min. Kita cari angka pivotnya. Nah dengan cara kita cari ini. Minnya kan sudah di sini. Kita cari angka pivotnya lagi. Simplex. Sampai yang dia simplex ya. Banyak tahap ya. X, Y, rasio. Nah, balik lagi kan tadi ke simplex, yang simplex awal. Kalau udah nemuin ini kita cari rasio. Cari rasionya sama ini dibagi sama ini. Kita salin ulang. Tadi kan ini ya angka ininya, angka yang ada minusnya kan kolom ini. Kita bagi sama konstanta 30 dibagi 3/4, 80 dibagi min 5/2. Berapa? 30 dibagi 30 dibagi 3/4. Kalau dibagi itu tinggal dibalik kan kalau mau kali. Ini kan dibagi 3/4, kalau bisa dibagi dibalik kan dibagi.
Ada 40. 50. Terus 80 dibagi min 5 dan 2. Di baris itu ini Enggak. 8 kali 5 Iya. 400 dikurang 2 Apa? 398 Min 2. 398 min 2 per 2 bukan 2 per bisa gitu. Ini min 2 per 5. dikali kan 80 kali 5 Apa buatan? Kan dibagi ini. Kalau mau dikali dibalik atau jadi. iya gue dibalik Min 32. Hah? Min 32. Nih. Kali ini mau ini nih. Jadi 120. 160 jadi 100. Berapa? Min 32. Nah, terus udah ketemu nih rasionya. Rasionya ini. Yang paling kecil itu 40 atau min 32? 32. Ketemu tadi kan di sini, berarti angka pivotnya ini dong. Berarti tujuan kita adalah mengubah ini menjadi ya. Tujuan kita itu mengubah angka pivot menjadi 1. Caranya gimana? Sama kayak gini. Berapa? Tinggal bagi angkanya sendiri atau dikali angkanya sendiri. Berarti kan ini kan min 5 per 2. Berarti kan min 2 per 5. 2. Kenapa yang 2? Karena kenapa 2 per 5? Karena ya kalau misalnya mau mengubah angka pecahan itu jadi 1, Dicoret tinggal aja. dibalik aja. Biar Tapi dicoret. minnya tetap ngikut, min tetap ngikut, min plus tetap ngikut plus. Karena kan min kalinya hasilnya plus. Nah, udah kita ngulangin lagi kayak gitu sampai bawahnya ini. kenapa ulangannya semuanya membutuhkan tabel ya Nah intinya kan kita kerjain. Nah ini kita ubah kan jadi 1. Kita ubah jadi 1, otomatis baris keduanya juga ikut berubah. Di tabel di simplex selanjutnya kita ubah atas sama bawah ini jadi 0. Ini jadi 0, ini jadi 0. Iya. Nah, gimana cara mengubah jadi 0 ya? Kita pakai Anu. cara ini. Pakai anu. Anu kali 1 tambah berapa dengan 0. Gitu. Nah, ini kan kasusnya kan ada di baris kedua R2. Nah, kalau cara ini berarti anunya itu bukan dikali R1 lagi, tapi dikalinya R2. Nah, karena kenapa? Karena kan iya, angka pivotnya di R2. Jadi ini itu yang ada angka pivotnya. Terus kita ubah nyampe angka yang ada di bawah ini nggak minus lagi. Jadi benar-benar plus, mau dia angkanya jelek atau bagus, yang penting min plus semua, itu berarti simplexnya udah kelar. Nah, kalau udah ada mah yang transportasi Dia begitu gitu gimana nih? dan gimana kalau misalnya memang sini mas Dimas nakal banget Tuh, jadi kamu tuh. di sini. nah kan misalnya udah ketemu nih, misalkan ini udah ketahuan X. coba langsung
tulis hasil akhir. Yang itu nilai ya sebenarnya. Iya. Ya setidaknya tahu hasil hitungan kalian. Betul. Kalau nanti digunakan tabelnya harus rapi nggak guys? Oke, nah. Harus. biar gak lama. Iya. Aja. Pri. Enggak, dia juga bilang gitu. Yang penting gede. Intinya yang penting gede. Enggak dia kan yang penting kayak gini aja kan, dia ditutup kan. Yang Maksudnya penting ada garis ini, garis ini, garis ini. iya maksud gue nggak harus tutup full gitu kan. Soalnya tabel kita banyak banget nanti, transportasi banyak banget. Ini udah Habis ini kan kita harus banyak kalau dari saya si bapaknya juga udah gatel ini tuh ngerjain Dah. Nih, Dah. jadi hasil akhirnya bakal begini nih. Ini simpan ke akhir. Ini simpan akhirnya bakal begini. Jadi yang ini pasti bentukannya 01, 10. Ini isinya sekian. Nah, yang di sini diabaikan aja. Mau dia minus, mau dia plus, dia nggak bakal dipakai. Nah, bawahnya ini harus plus semuanya. Mau isinya berapa, perperan berapa, angkanya berapa, ini harus plus. Nah, nanti ketemulah konstanta yang ini 20, yang ini 30, yang ini 280. Nah, gimana cara kita tahu tadi X-nya berapa dan Y-nya berapa? Itu gini. Nah, gimana cara tahunya? Kita lihat yang ada angka satunya. Ya, kita lihat yang ada angka satunya. Nah, Y yang di kolom X yang ada satunya yang mana? Baris kedua. Berarti X kita pakai angka baris kedua, yaitu 30. Jadi X sama dengan 30. Terus Y ada satunya itu di baris pertama kan, berarti dia pakai yang 20. Nah, udah ketemu nih X Y-nya 20. Kan tadi kan soalnya yang P sama dengan berapa? P sama dengan 5x tambah 6y. 5X tambah 6y. 6Y. Jadi kita tinggal masukin 5 kali X-nya udah ketemu 30. 30. 6 kali 6 kali 20. 5 kali 3 150 ditambah 120 120 270. Coba 5 kali 3 ya. 50. Lagi tidak membuat. Namanya apa sih tadi tempat? Nah, udah jadi hasilnya 270. Udah selesai. Berarti kan yang ditanyakan berapa laba maksimumnya. Berarti laba maksimumnya yang bisa dicapai itu 270. Nah, angka ini bakal sama kayak angka ini. Iya. Dah, sintaks begitu. Udah belum? yang X-nya juga 1 Hah?
Enggak, sebenarnya di sini masih ada cara lagi, ngulang lagi, cuman karena waktu terbatas jadinya kesimpulannya begini. Sebenarnya masih ada simplex 5, simplex 6, masih ada simplex ini, masih ada simplex 6, baru simplex ini. Ya hasilnya segini. Tuh. Intinya nanti buat kesimpulan di sini kan, yang di 270. Iya. Nah, buatkan narasinya. Gimana narasinya? Bahkan jadi itu lah. Oh iya. Apa namanya kayak narasi. Kayak narasi. Ini. Iya maknanya. Emang tapi kemarin pas dibilangin dia ngasih maknanya dulu. Iya. Iya. Oh iya benar. Tinggal baca mah itu mah tinggal baca dari soalnya aja kan, tadi kan soalnya ditanya berapa. Wah, Ah, gila. Tapi mana ya? dosennya siapa sih Mas? Ini kan ubaran MJ apa sih? Masa jelas bisa Belajar sambil dengerin lagu belum? Kayak dengerin lagu juga.